selamat datang lagi di channel YouTube aku. I know. Aku minggu kemarin tidak, atau Jumat kemarin tidak ngepost video. I know. Karena I'm so sorry. Aku minta maaf banget, aku gak ngepost video karena minggu lalu tuh aku bener-bener kayak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kayak full banget, anjay. Jadi nggak sempet. Tadinya tuh aku mau ngupload vlog, cuman ngeditnya cuman setengah. Jadinya ya udah. Ini pun aku lagi sakit, cuman udah agak sembuhan sih. Jadi Oke, kalau gitu aku hari ini mau bikin video yaitu 15 facts that you probably don't know about me, alias 15 fakta yang mungkin kalian belum tahu tentang aku. Ini sebenarnya setengah jam lagi nih aku udah harus berangkat ke lokasi. Cuman aku harus bikin video. Oke, harus. So, let's get started. Fakta nomor 1. Aku itu anaknya suka banget sama yang namanya kertas kado. Jadi dulu waktu aku kecil, aku tuh kalau mau dikasih kado sama keluarga aku pasti request buat dibungkus dengan kertas kado. Jangan pakai paper bag. Malah sampai tahun lalu, aku ulang tahun, temen aku, sahabat aku Zawa, dia ngasih aku kado. Cuman dia nggak pakai kertas kado. So aku ngomong, kok lo pakai paper bag sih, Wak? Nggak tahu, seneng aja buka kado, kayaknya seru gitu kayak. Makanya kalau ada paket yang datang ke rumah, misalnya aku bisa beli apa gitu lewat online terus datang ke rumah, kan pasti dibungkusnya kan nggak pakai paper bag ya. Ada sih beberapa pakai paper bag, cuman kebanyakan kan pakai bungkusan non coklat, itu namanya apa sih? Terus pasti kalau datang aku langsung kayak aku buat gitu karena seru banget. Fakta nomor 2. Aku itu kalau nonton makeup tutorial pasti cuma nonton bagian base-nya aja. Kayak pas si beauty gurunya tuh cuman kayak pakai bagian primer, terus concealer, foundation, bedak, nge-bake, baking cream blush, cream bronzer, gitu-gitu. Pokoknya yang bukan di bagian mata, semua tuh di bagian muka, sampai ke bedak lah gitu. Cuma kalau udah mereka udah move ke bagian mata, biasanya aku bake karena aku nggak tertarik. I don't know why. By the way guys, kedengeran gak sih ini suara tukang di depan? Karena tetangga aku ada yang lagi ngebenerin rumah dan berisik banget, udah berbulan-bulan gak kelar-kelar. Fakta nomor 3. Aku itu anaknya kalau balas WhatsApp, Line, gitu-gitu lama banget. Aku itu jawabin chat bisa nyampe sehari kemudian atau 5 jam kemudian gitu. Gak tahu dari dulu. Kadang juga ke Andy pun aku kadang-kadang suka berjawab lama, terus dia kayak, kamu habis dari mana gitu. Lupa, anaknya tuh lupa. Misalnya nih kayak Megan nyalain aku gitu kayak bab blablabla, dia ngechat gitu. Terus aku jawabnya sekitar kayak 5 jam kemudian gitu karena aku baru ingat kayak, oh iya Megan nyalain gitu. Fakta nomor 4. Dari SD aku itu cinta banget sama yang namanya pecel ayam dan pecel bebek. Like pecel ayam and pecel bebek is my love. Aku punya satu apa ya, bukan restoran sih, kedai ya. Di dekat sekolah aku yang lama, di dekat SD aku, itu langganan dari aku masih SD sampai sekarang. Dan pernah suatu saat itu kedai pecel ayamnya tuh tutup sekitar 2 bulanan kali ya. Terus aku kayak kangen banget gitu. Terus tiba-tiba dia buka. Pas dia buka, aku nangis terharu karena aku kangen banget sama pecel bebeknya. Ya udahlah. Fakta nomor 5. Aku itu kalau makan di rumah selalu punya piring khusus. Ada 2 piringnya. Piring khusus buat aku kalau lagi makan. Yaitu piring yang satu piring Barbie and the 12 Dancing Princess. Namanya iya nggak sih kalau nggak salah. Pokoknya di film itu Barbie-nya penari balet. Terus princess-nya ada 12. Barbie princess itu ada 12. Barbie and the 12 Dancing Princess ya kalau nggak salah namanya. Warna piringnya tuh pink. Itu aku selalu pakai dari SD sampai sekarang. Kalau makan nggak ada itu tuh kayak rasanya tuh hampa banget. Satu lagi. Halo. Yang satu lagi, piring aku nggak tahu namanya apa. Kayak agak Cina-Cina gitu deh. Bentuknya kayak bentuk apa sih? Kayaknya khas negara Cina, I think.
piring plastik gitu, cuman pattern, anjay, pattern. Ya pokoknya modelnya kayak model-model dari Cina gitu deh. Jadi ada Barbie dan ada yang dari Cina. Kesayangan aku bang. Fakta nomor 7. Aku itu dulu fobia banget sama yang namanya kucing. Ya, kayak kalau aku ngeliat kucing ada di pojok sana, aku bisa ngibrit, bisa lari, bisa teriak-teriak, bisa kayak kesetanan deh. Nah terus suatu saat di tahun 2012 atau 2013 ya, 2012 sih kayaknya, ada kucing yang selalu datang ke rumah aku, namanya Ceme. Dulu belum dikasih nama. Jadi dia itu selalu datang ke rumah. Kok gue ngomong ngos-ngosan sih. Dan bapak sama ibu tuh suka ngasih makan gitu, karena kan kasihan kan. Jadi dikasih makan gitu. Cuman aku dulu kayak histeris setiap emek datang. Padahal dia anaknya anteng anaknya. Padahal tuh kucing tuh anteng banget. Bukan kayak tipe kucing yang SKSD kayak nempel-nempel tuh, enggak, anteng banget kucing itu, anteng banget. Tapi aku bisa ngibrit. Pernah sampai suatu saat emek datang ke rumah. Terus aku panik. Aku ngebanting pintu kamar aku sampai kuncian yang gitu, kuncinya gitu, bukan kunci yang ini, kunci yang gitu, sampai lepas, sampai jebol. Saking aku lebay dan panik. Cuman sekarang berkat emek, aku tidak berani sama kucing karena menurut aku kayak, oh ternyata kucing nggak separah yang gue kira gitu. Aku bukan jijik, tapi aku takut banget. Kalau jijik mah macam sama kucing jijik gak sih? Cuman kalau sama cicak gitu baru jijik. Aku nggak suka kalau ada orang yang sampai nyakitin kucing, ditendang. Pasti aku ngomel. Fakta nomor 8. Aku adalah orang yang tidak bisa pakai wedges dan heels. Wedges masih bisa sih, heels juga masih bisa. Cuman maksudnya nggak bisa yang lama-lama banget gitu. 15 menit juga udah pegel kakinya, udah kayak mau lepas rasanya. Aku punya wedges kesayangan aku paling PW yang pernah aku punya. Itu awet banget sampai sekarang. Cuman aku bisa pakai tuh maksimal 30 menit. Habis itu rasanya kaki aku kayak bengkak gitu rasanya. Nggak tahu. Di saat ada di kelas aku pada bisa pakai wedges, aku udah SMA nggak bisa pakai wedges. Oh my god. Number 9. Aku itu sekolahnya formal dari TK sampai SD kelas 5 semester 1. Setelah itu aku pindah ke homeschooling Kaseto pas kelas 5 SD semester 2 sampai sekarang kelas 2 mau naik ke kelas 3. Fakta nomor 10. Aku selalu ngerapihin tempat tidur aku sebelum aku tidur. Bingung kan? Jadi dimana orang-orang ngerapihin kasur, mereka baru bangun tidur baru ngerapihin kasur gitu. Kalau aku nggak, pas mau tidur baru ngerapihin kasurnya. Kayaknya kalau pas mau tidur tuh enak aja gitu ngerapihin tempat tidur, enak, tapi terus tiduran bobo deh. Cuman kalau aku mau pergi, ya aku rapihin kadang. Number 11. Aku anaknya takut banget sama namanya lift, karena aku pernah kejebak lift beberapa kali itu. Fakta nomor 12. Saking pengennya aku punya rambut keriting. Jadi rambut aku ini kan aku catok kan. Nah aku saking pengennya punya rambut curly, pas SMP aku nge-curly permanen rambut aku, cuman hasilnya kayak rambut abis disasak terus nggak keramas, tapi disasaknya tuh seluruh rambut. Tapi keren sih, gitu aku sih suka, cuman nggak enak, nggak bisa sisiran. Jadi abis pas keramas lurus, pas dikeringin tuh gimbal gitu, megar. Pas zaman rambut aku masih sininya biru gitu. Ada kok di Instagram aku ngepost kayak hello curly hair. Cuman akhirnya bisa kembali lurus lagi. Setiap sebulan sekali aku selalu potong rambut dikit-dikit. Jadinya bisa kembali seperti semula dan lebih bisa diatur seperti ini. Nggak mau lagi curly permanen di salon. Tidak percaya. Ini banyak banget yang nanya nih, aku kenapa dipanggil namanya JH. JH sama dengan Jeng Hanggi, bukan Jeng ibu-ibu kayak Jeng apa kabar? No, Jeng itu kalau kata yang aku sih artinya adik. Karena aku orang Jawa kan, Jeng gitu. Jadi di keluarga aku tuh paling kecil urutannya, jadinya aku dipanggil Jeng. Dan yang lain dipanggil Mbak, kayak aku Jeng Anggi, yang lainnya Mbak Via, Mbak Sasa, gitu-gitu. Jadi JH sama dengan Jeng Hanggi, bukan Jeng Hanggini. Fakta nomor 14. Badan aku nih kecil banget kan, I know. Tapi aku itu orangnya gampang banget gerah. Aku anaknya
harus kena yang adem-adem, nggak harus AC, nggak harus kipas angin, at least adem lah, bukan yang sumuk gitu, sumuk pengap. Nah, aku nggak bisa, rasanya tuh kulitnya tuh kayak gitu. Fakta terakhir, fakta nomor 15. Kayaknya kalau kalian udah nonton video aku sama Andy yang How Well Do We Know How Well Do We Know Each Other, kayaknya kalian udah tahu faktanya yang ini apa. Jadi waktu kecil, SD, TK SD, enggak SD ya? Yes. Di kamar aku yang lama, aku itu menempelkan banyak poster Hannah Montana dan High School Musical. Kayak everywhere. Terus kayak aku waktu kecil tuh obses banget sama Hannah Montana and Miley Cyrus. Kayak tempat pensil Hannah Montana, binder Hannah Montana, dompet Hannah Montana, tempat makan Hannah Montana, semuanya Hannah Montana, even poster Hannah Montana. Kalau High School Musical itu aku suka sama Gabriela Montez sama Troy, alias Vanessa Hudgens sama Zac Efron. Jadi aku kayak nempelin poster-posternya gitu. Beli majalah High School Musical, beli majalah Hannah Montana, pokoknya yang ada Vanessa, ada Zac, sama ada Miley Cyrus pasti aku beli. Even yang ada Emily Osment-nya pun aku beli. Lily Trasker, you know. So that's it untuk videonya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Maaf sekali dari tadi aku batuk-batuk. Maaf banget dari tadi nih di depan sangat-sangat berisik. Maaf dari tadi pilek-pilek, bindeng, belibet. Oke, ini udah jam 4:30. Saya callingan di lokasi tukang bubur jam 5. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen menurut kalian video ini kayak gimana. Kalian mau ada request apa untuk video selanjutnya. Terus habis itu like. Oke, pokoknya like, comment, and subscribe. Oke, kalau kalian belum. Insya Allah sampai bertemu minggu depan. Bye bye.